Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang kembali di Warung Kopi Kripto Tarakan Pesan FX. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih pada teman-teman yang sampai hari ini masih setia menemani nongkrong sambil ngopi di Warung Kopi Kripto Tarakan Pesan FX. Oke teman-teman, seperti biasa, sebelum kita berbicara tentang dunia kripto, mari hari ini kita berdoa bersama-sama memohon kepada Allah agar kita semua senantiasa diberikan nikmat berupa kesehatan dan juga diberikan keberkahan dalam setiap rezeki yang kita terima pada hari ini teman-teman. Kemudian untuk teman-teman yang belum bergabung bersama grup Telegram Tarakan Vision Free Airdrop, saya mengundang teman-teman untuk bergabung dalam grup Telegram ini. Jadi di sini kita akan membahas tentang bagaimana caranya menciptakan peluang keuntungan di dunia kripto cukup hanya dengan bermodalkan handphone dan internet, teman-teman. Jadi untuk linknya akan saya letakkan pada deskripsi yang ada di video ini. Oke teman-teman, hari ini kita akan membahas kembali tentang P-Network. Jadi kita melihat bahwa P-Network ini ke depan ini akan menjadi sebuah platform yang bernilai miliaran dolar dalam waktu singkat. Dan kita akan membahas tentang membandingkan antara Google dan TikTok, kemudian kesamaan strategi mereka dengan P-Network, teman-teman. Jadi kalau kita lihat di sini, Google dan TikTok itu adalah dua contoh nyata perusahaan teknologi yang berhasil mencapai kesuksesan besar dengan pendekatan yang tidak konvensional, terutama dengan memberikan layanan secara gratis kepada penggunanya. Seiring waktu, perusahaan-perusahaan ini tidak hanya meraup miliaran dolar, tetapi juga mendominasi pasar global, teman-teman. Jadi dalam ulasan ini akan dianalisis bagaimana Google dan TikTok itu mampu mencapai kesuksesan tersebut, serta membandingkan strategi mereka dengan P-Network, platform yang juga menggunakan pendekatan serupa. Jadi yang pertama kita akan membahas model bisnis dari Google, teman-teman. Jadi Google ini kita tahu bahwa ini gratis untuk pengguna dan menghasilkan keuntungan dari iklan. Google yang didirikan pada akhir tahun 1990-an ini menerapkan model bisnis yang revolusioner pada masanya, yaitu memberikan layanan pencarian secara gratis kepada pengguna. Jadi pada saat itu teknologi internet masih mahal dan sulit diakses. Pengguna harus mengeluarkan biaya besar untuk membeli komputer dan akses internet, teman-teman. Namun Google memilih untuk tidak membebankan biaya apapun untuk layanannya. Alih-alih menarik biaya dari pengguna, Google mengandalkan iklan untuk menghasilkan pendapatan. Jadi strategi ini dikenal sebagai model freemium, di mana produk atau layanan diberikan secara gratis untuk menarik pengguna, sementara pendapatan diperoleh melalui pihak ketiga, yaitu pengiklan yang ingin menjangkau basis pengguna yang luas. Dan ini adalah sebuah strategi yang cerdas karena memungkinkan Google untuk memperluas basis penggunanya dengan cepat. Dengan banyaknya pengguna yang menggunakan layanan pencarian Google, maka perusahaan mampu menawarkan platform iklan yang sangat efektif kepada dunia bisnis, teman-teman. Kemudian yang kedua, kita akan membahas TikTok. Jadi TikTok ini kita akan membahas tentang algoritma yang mengikat pengguna. TikTok ini adalah sebuah platform berbagi video pendek yang berasal dari Cina. Ini juga menggunakan model bisnis serupa dengan Google. Jadi aplikasi ini gratis, digunakan oleh siapa saja tanpa biaya berlangganan atau pembelian dalam aplikasi yang wajib. Yang menarik dari TikTok adalah algoritma kecerdasan buatan yang digunakan untuk memberikan pengalaman yang sangat personal bagi penggunanya. Jadi algoritma TikTok ini mengumpulkan data tentang kebiasaan pengguna, seperti jenis video yang disukai, kemudian berapa lama mereka menonton, dan interaksi lainnya. Jadi dari data tersebut, TikTok mampu memprediksi video apa yang paling menarik bagi pengguna dan terus menyajikan konten yang serupa, dan ini akan membuat pengguna semakin terikat dengan aplikasi tersebut, teman-teman. Nah, kemudian kita akan membahas tentang P-Network, teman-teman. Jadi P-Network ini meskipun belum sepopuler Google atau TikTok,
ini menerapkan pendekatan yang sangat mirip dalam hal bagaimana ia berusaha membangun basis penggunanya. Jadi P-Network adalah platform berbasis blockchain yang memungkinkan pengguna untuk menambang mata uang digital Pi secara gratis melalui aplikasi mereka. Jadi seperti halnya Google dan TikTok, P-Network juga memberikan layanan secara gratis kepada pengguna. Dengan tidak memungut biaya dari pengguna, P-Network berupaya untuk memperluas jangkauannya dan mendapatkan sebanyak mungkin pengguna. Jadi strategi ini mengingatkan pada awal mula Google di mana layanan pencariannya gratis tetapi menghasilkan pendapatan melalui pihak ketiga yaitu iklan. P-Network dapat menghasilkan pendapatan dari sumber-sumber lain seperti investasi, iklan, dan mitra bisnis tanpa membebani pengguna secara langsung. Kemudian selain itu P-Network juga memanfaatkan kekuatan big data dan komunitas pengguna untuk membangun basis penggunanya. Jadi semakin banyak pengguna yang berpartisipasi, semakin banyak data yang dapat dikumpulkan untuk memahami perilaku mereka sehingga memungkinkan P-Network untuk mengoptimalkan layanannya di masa depan. Jadi kalau kita lihat teman-teman, jadi baik Google, TikTok maupun P-Network ini memahami betul pentingnya data dalam era teknologi modern. Dalam konteks Web 3 yang sering disebut sebagai masa depan internet, big data menjadi elemen kunci dalam menentukan keberhasilan perusahaan. Jadi perusahaan yang memiliki akses ke data besar pengguna akan mampu menciptakan layanan yang lebih personal dan menarik bagi penggunanya, teman-teman. Jadi kalau kita melihat di sini teman-teman, dalam era digital yang semakin kompetitif, pendekatan gratis itu telah menjadi strategi sukses bagi banyak perusahaan teknologi besar. Jadi seperti Google dan TikTok itu adalah contoh nyata bagaimana perusahaan dapat membangun imperium miliaran dolar dengan memberikan layanan secara gratis sambil memanfaatkan big data dan iklan untuk menghasilkan pendapatan, teman-teman. Jadi P-Network ini nampaknya mengikuti jejak yang sama dengan harapan membangun komunitas pengguna yang luas melalui layanan yang tidak memungut biaya langsung dari pengguna. Pada akhirnya, konsep big data dan personalisasi layanan ini menjadi faktor kunci dalam kesuksesan perusahaan teknologi modern. Dalam Web 3, kemampuan untuk memahami perilaku pengguna dan menawarkan layanan yang sesuai dengan preferensi mereka akan menjadi pembeda utama bagi perusahaan yang ingin tetap relevan dan sukses di masa depan. Oke teman-teman, demikian update informasi ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.